Hal yang keempat, saudara, lidah-lidah api yang menyucikan hati. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ketiga A berkata, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Saudara, hadirat Allah tidak hanya dapat didengar melalui bunyi angin yang keras, tetapi kini ia juga menyatakan dirinya secara visual melalui penglihatan yang spektakuler. Di sini Alkitab mencatat, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Saudara, ruang atas yang tadinya remang-remang seketika diterangi oleh cahaya supranatural yang berkilauan. Ini bukan api biasa yang membakar kayu atau menghanguskan bangunan fisik. Ini adalah api kekudusan Allah yang turun untuk mentransformasi natur manusia. Mengapa bentuknya menyerupai lidah api yang bertebaran? Karena Allah sedang mempersiapkan sebuah instrumen baru dalam diri umatnya untuk mengabarkan Injil. Saudara, lidah manusia menurut kitab Yakobus adalah anggota tubuh yang paling liar dan penuh racun mematikan. Kini harus ditaklukkan dan dimurnikan oleh api sorgawi. Api ini bertebaran mencari setiap individu yang ada di sana. Ini menandakan bahwa pekerjaan Roh Kudus bersifat komprehensif sekaligus spesifik, saudara. Dalam Perjanjian Lama, api selalu dikaitkan dengan teofani, kehadiran Allah yang kudus. Musa melihat Allah dalam semak duri yang menyala namun tidak terbakar. Bangsa Israel dipandu oleh tiang api di padang gurun di atas gunung Sinai. Allah turun dalam api. Kehadiran api di hari Pentakosta menegaskan bahwa Allah yang sama, yang dahsyat dan kudus itu, kini tidak lagi tinggal di dalam tabut perjanjian atau dalam ruang maha kudus, bait suci, buatan tangan manusia. Saudara, fungsi utama api adalah memurnikan dan menghancurkan unsur-unsur yang tidak murni. Ketika emas dimasukkan ke dalam perapian, api akan memisahkan emas murni dari kotoran yang menempel. Saudara, lidah-lidah api yang tampak di hari Pentakosta melakukan pekerjaan pemurnian spiritual di dalam batin para murid. Egoisme, ambisi duniawi, kesombongan, dan noda-noda dosa yang selama ini menghambat efektivitas pelayanan mereka dibakar habis oleh api penyucian Roh Kudus. John Wesley pernah berkata, saudara, ketika dia ditanya rahasia mengapa khotbahnya begitu berdampak, dia menjawab, saya meminta Allah membakar hidup saya dengan apinya. Dan orang-orang datang hanya untuk menonton saya terbakar. Luar biasa. Saudara, ada kisah menginspirasi, yaitu pelayanan sepasang suami istri misionaris, Jonathan Gofford dan Rosalind, yang melayani di Tiongkok pada awal abad ke-20. Selama bertahun-tahun, pelayanan mereka berjalan biasa-biasa saja, tanpa hasil mencolok. Namun pada tahun 1908, api Roh Kudus melawat pertemuan-pertemuan mereka. Melalui khotbah yang sederhana, tiba-tiba atmosfer ruangan dipenuhi dengan kesadaran akan dosa yang sangat pekat. Orang-orang mulai menangis histeris, berlutut, dan secara terbuka mengaku dosa-dosa tersembunyi mereka, mulai dari pencurian, perzinahan, hingga kebencian batin. Orang-orang Kristen yang selama ini hidup dalam kemunafikan dibakar oleh rasa bersalah yang kudus sampai mereka membereskannya. Setelah api penyucian itu melawat gereja, terjadilah ledakan pertobatan massal di antara orang-orang Tiongkok yang belum mengenal Kristus. Api kesucian membuahkan penuaian yang dahsyat, saudara, luar biasa. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen merindukan karunia-karunia Roh Kudus, tetapi mereka menolak api penyuciannya. Kita ingin khotbah kita berkuasa, tetapi kita membiarkan mata kita dipenuhi pornografi. Kita ingin doa kita menyembuhkan orang sakit, tetapi lidah kita masih digunakan untuk memfitnah dan bergosip. Saudara, mintalah api Pentakosta membakar lidah Anda, pikiran Anda, dan keinginan-keinginan daging Anda. Izinkan dia memurnikan motivasi Anda melayani. Ketika kita menjadi bejana yang kudus, kuasa Allah akan mengalir tanpa hambatan
melalui hidup kita. Berita yang indah, saudara, lidah api Pentakosta mendefinisikan ulang standar pelayanan, bahwa kuasa tidak dapat dipisahkan dari kekudusan. Allah tidak akan mengurapi bejana yang kotor. Hal yang kelima, saudara, urapan yang bersifat pribadi dan merata. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ketiga B berkata, dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara kasih Tuhan, salah satu keindahan paling radikal dari peristiwa Pentakosta tercermin dalam detail kecil, namun krusial di akhir ayat ketiga. Dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara, kalimat pendek ini menandai sebuah revolusi spiritual yang meruntuhkan sistem klerikalisme eksklusif zaman kuno. Api itu tidak hanya hinggap di atas kepala Petrus sebagai pemimpin rasul-rasul. Api itu tidak hanya memilih Yohanes yang dikasihi Yesus, tetapi api itu hinggap di atas kepala setiap individu yang ada di ruangan tersebut. Luar biasa. Ada 120 orang di sana, termasuk para wanita. Maria, ibu Yesus, saudara-saudara Yesus yang dulunya skeptis, serta para pelayan miskin dari Galilea. Saudara, di mata Allah tidak ada anak emas atau warga kelas 2 dalam kerajaannya. Setiap orang menerima porsi urapannya sendiri. Saudara, kata masing-masing menegaskan bahwa hubungan Allah dengan umatnya melalui Roh Kudus kini bersifat sangat intim, personal, dan merata kepada seluruh Kristus. Nubuat Nabi Yoel digenapi, saudara. Dia berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara, sifat hinggap pada mereka masing-masing menunjukkan kepemilikan personal Allah atas hidup setiap orang percaya. Setiap orang Kristen kini menjadi bait Roh Kudus yang mandiri. Saudara, Anda tidak lagi membutuhkan perantaraan manusia berdosa untuk datang ke hadirat Allah Bapa. Karena Roh Allah yang Maha Kudus kini bersemayam di dalam hati Anda secara pribadi. Smith Wigglesworth pernah berkata, saudara, Pentakosta mengakhiri era di mana manusia harus pergi ke bait Allah untuk menemui Allah. Sekarang, setiap orang percaya adalah bait Allah yang berjalan di muka bumi. Luar biasa. Saudara, kisah Kathryn Kuhlman, salah seorang hamba Tuhan wanita yang dipakai secara luar biasa dalam pelayanan kesembuhan ilahi pada pertengahan abad ke-20. Dalam setiap KKR yang dipimpinnya, ribuan orang disembuhkan dari berbagai penyakit kronis tanpa Kathryn harus menumpangkan tangan pada mereka. Satu persatu. Dia hanya berdiri di mimbar dan menyembah Tuhan. Kathryn selalu menangis setiap kali menceritakan kesaksiannya. Dia berkata, saya hanyalah seorang wanita biasa yang tidak memiliki bakat apapun. Saya bukan teolog. Saya bukan orang hebat. Tetapi suatu hari, saya menyerahkan seluruh hidup saya yang hancur kepadanya. Dan Roh Kudus hinggap di atas saya secara pribadi. Saudara, jika Allah bisa memakai Kathryn Kuhlman yang tidak berarti, itu artinya dia bisa memakai siapa saja yang mau berserah total kepadanya. Kesaksiannya membuktikan bahwa urapan Pentakosta tersedia bagi setiap individu yang haus, tidak peduli apa latar belakang mereka. Berita yang indah, saudara, urapan Roh Kudus bersifat demokratis sekaligus personal. Tidak ada monopoli atas Roh Kudus. Setiap orang percaya diberikan kapasitas penuh untuk merepresentasikan kerajaan Allah. Luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Hari ini, kami merayakan Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kalau Tuhan sudah mengurapi, sudah memakai semua rasul-rasul dan orang-orang yang ada di loteng Yerusalem, dan memenuhi mereka dengan Roh Kudus, Tuhan juga penuhi kami dengan Roh Kudus, dan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya hidup mereka menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memakai mereka, menangkan banyak jiwa, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Tuhan juga menjawab doa mereka dengan begitu luar biasa. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, keluarga, pasangan hidup.
Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan memberikan yang luar biasa. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bil-bilirmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini dan bangsa-bangsa di dunia dengan luar biasa. Menjaganya, memberkatinya, menyelamatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.